Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Novita. Kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran PPKN. Materinya adalah pengamalan Pancasila di sekolah. Sebelumnya anak-anak sudah belajar pengamalan Pancasila di rumah dan di tempat bermain ya. Kali ini kita akan bahas pengamalan di sekolah. Nah, yang pertama adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Siapa yang tahu bunyi dari sila pertama Pancasila? Ya, betul. Bunyi dari sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana sih Bu pengamalan Pancasila sila pertama di sekolah? Contohnya adalah mempersilahkan teman yang akan beribadah. Kalau sudah masuk waktu untuk sholat, anak-anak harus terbiasa untuk beribadah dulu. Misalkan sedang bermain. Nah, anak-anak harus stop dulu bermainnya, kemudian sholat. Atau kalau ada temannya yang hendak beribadah terlebih dahulu ketika bermain, anak-anak harus mengizinkannya, tidak boleh melarangnya ya. Selanjutnya, berdoa sebelum belajar di kelas. Bukan hanya berdoa sebelum belajar, tetapi setelah belajar ketika hendak pulang, atau ketika hendak makan siang, dan setelah makan siang, anak-anak harus selalu berdoa. Kenapa sih Bu harus selalu berdoa? Agar apa yang kita lakukan senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan rahmat dan berkah. Selanjutnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, siapa yang ingat bunyi sila kedua Pancasila? Ya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari pengamalannya adalah bersikap santun kepada guru. Anak-anak, Bapak dan Ibu guru merupakan orang tua kalian di sekolah. Jadi, anak-anak harus sopan, harus santun kepada Bapak dan Ibu gurunya. Contohnya adalah ketika anak-anak berbicara, anak-anak harus bicara dengan sopan. Tidak boleh bicara berteriak-teriak kepada Bapak dan Ibu gurunya, karena itu tidak menghormati. Nah, contoh selanjutnya adalah menolong teman yang mengalami kesulitan. Pasti anak-anak pernah memiliki teman yang mengalami kesulitan. Contohnya, ketika ada teman kalian yang diminta oleh Bapak dan Ibu guru untuk merapihkan buku, kemudian teman kalian kesulitan, anak-anak harus membantunya. Contoh lain adalah ketika ada teman kalian yang tidak membawa alat tulis. Pasti pernah kan ada teman kalian yang seperti itu? Nah, kalian harus membantunya dengan meminjamkan alat tulis kepada teman kalian. Ada lagi contoh berikutnya, yaitu ketika sedang bermain, kemudian ada teman kalian yang jatuh. Kalian harus mau membantunya, harus peduli dengan temannya. Oke? Selanjutnya, pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi dari sila ketiga Pancasila apa ya? Persatuan Indonesia. Nah, contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah adalah bermain dengan teman yang berbeda suku bangsa. Anak-anak, ketika anak-anak bermain, anak-anak tidak boleh pilih teman. Anak-anak harus bisa menerima keberagaman yang ada di Indonesia ini. Contohnya dengan bermain dengan teman yang berbeda suku bangsa. Selanjutnya adalah menyaksikan kesenian seperti tarian tradisional yang berasal dari Indonesia,
banyak sekali budaya tradisional yang berasal dari Indonesia. Contohnya ada tarian, ada lagu, ada alat musik, pakaian. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa melestarikannya dengan baik. Contoh lainnya adalah menggunakan produk dalam negeri seperti tas dan sepatu. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menghargai apa yang dihasilkan oleh anak bangsa. Kita harus mendukung mereka, contohnya dengan cara itu tadi, membeli produk-produk dalam negeri. Selanjutnya, pengamalan sila keempat, Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila adalah bermusyawarah saat diskusi. Anak-anak, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk mencapai keputusan atau hasil. Nah, contohnya kalau misalkan di kelas itu memilih ketua kelompok belajar atau memilih ketua kelas. Nah, suara terbanyak biasanya akan dipilih atau ditetapkan menjadi ketua kelas. Seperti itu, contoh dari musyawarah. Selanjutnya, menghormati pendapat orang lain. Anak-anak, kalau ketika diskusi pendapat kamu ingin didengarkan oleh teman yang lain, anak-anak juga harus mau untuk menghargai, menghormati, mendengarkan pendapat dari temanmu. Kenapa seperti itu? Agar tidak egois dan musyawarah dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyi dari sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Anak-anak pasti memiliki hak dan kewajiban ketika berada di sekolah. Contoh hak yang pertama adalah mendapat bimbingan dari guru. Contoh hak selanjutnya di sekolah adalah mendapat perlakuan adil. Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari Bapak Ibu guru. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh ada yang lebih diunggulkan. Selanjutnya adalah kewajiban yang harus anak-anak lakukan di sekolah. Contoh kewajiban yang harus anak-anak lakukan di sekolah. Yang pertama adalah menaati peraturan di sekolah. Banyak sekali peraturan yang ada di sekolah kita ya nak. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan pakaian atau seragam sesuai dengan jadwalnya, lalu menjaga ketertiban, seperti itu. Itu adalah contoh dari peraturan yang ada di sekolah. Anak-anak harus bisa menjalaninya atau menerapkannya agar selalu disiplin. Selanjutnya adalah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, maka apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru akan diterima dengan baik juga oleh anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari pengamalan Pancasila di sekolah. Semoga pembelajaran kali ini anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada Bapak dan Ibu gurunya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran PPKN hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya, anak-anak kerjakan
di buku tugas 2 ya. Tugasnya adalah anak-anak melengkapi kolom yang kosong ini dengan menuliskan sila Pancasila. Lebih dahulu, anak-anak harus memahami perilaku yang tertera pada tabel ini. Seperti itu. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini dengan Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.